Jadi sebelum saya memulai, saya menyampaikan selamat menjelang ya, menempuh hidup baru buat Rizky dan Mahalini ya. Itu kan acaranya di 5 Mei. Jadi kalau di hitungan kita yang namanya pedewasaan itu adalah hari baik dalam membuat sebuah proses kegiatan. Di Bali itu ada hitungan yang dinamakan hitungan Dine, jadi hari baik. Lalu ada hitungan dauh, jam baik. Nah, jadi harinya itu baik, jamnya juga harus baik. Nah, pada saat 5 Mei, itu 5 Mei itu Triwara. Jadi ada Triwara, ada namanya Pasah Betang Kajeng. Nah, di Triwara di tanggal 5 Mei, pelaksanaan pernikahan tersebut adalah masuknya Kajeng. Kajeng itu artinya kuat atau menguatkan. Nah, artinya diharapkan pernikahan antara Rizky dan Mahalini itu adalah mereka saling menguatkan atau pernikahan yang dikuatkan. Lalu masuk juga di sana ada Jaya Joyo. Joyo itu juga kuat artinya. Juga bisa diharapkan jalinan pernikahan mereka itu menjadi kuat. Hanya namanya begini, jadi setiap hari tidak 100% hari itu baik. Pasti juga ada hari-hari yang dianggap sedikit lemah. Lemah itu artinya kita bisa mengantisipasi berikutnya. Di sini ada paing, maksudnya paing ya. Itu pancawaranya itu paing. Nah, paing itu pada umumnya mempunyai simbol agak panas. Ya, agak panas. Kemudian jaya, jadi saya harapkan pada saat pernikahan itu mengurangi atau energi emosi. Jadi dalam kedepannya itu agak sedikit panas dalam artian mungkin emosi yang perlu dilatih agar lebih terkendali dalam komunikasi dan lain sebagainya. Pada tanggal 5 Mei itu ada yang namanya Eke Jala Resi. Nah, Eke Jala Resi itu hitungannya adalah side kebahagiaan. Artinya, jadi nggak bisa satu hari itu bagus semua, nggak bisa. Pasti ada ininya. Jadi, panas karena paing dan jaya, tetapi dikuatkan. Kemudian, kata-kata harinya, Eke Jala Resinya itu side bahagia, artinya bisa mendapatkan kebahagiaan. Lalu, perarasannya pada tanggal 5 itu adalah kuning rembulan atau ala kuning candra. Diharapkan pada saat kondisi gelap, pada saat kondisi kepetengan, ada solusi-solusi yang muncul di dalam menghadapi permasalahan. Ada kalegotongan. Nah, kalegotongan itu adalah dihitungnya dari Saptawara Pancawara. Nah, pada saat kalegotongan itu berbondong-bondong artinya. Diharapkan nantinya pada saat pernikahan, begitu juga dalam kehidupannya, banyak didengarkan atau bisa menjadi pemimpin di masyarakat. Pancasudanya Wisesa Segoro. Nah, Wisesa Segoro itu pengetahuannya luas, namun kelemahannya adalah sering salah paham. Bisa mengakibatkan harus kita meredam bila terjadi emosi-emosi yang atau pembicaraan yang tidak perlu. Ya, jadi kata-kata mepamit itu sebenarnya berasal dari kata pamit. Pamit di sini sebenarnya diartikan adalah meminta restu. Seperti bagaimana kalau kita keluar dari tempat tinggal kita, apalagi sekarang Mahalini menikah dengan Rizky, tentunya lebih sering tidak tinggal di daerah Bali. Bisa saja dia ke Jakarta atau di mana Rizky tinggal. Nah, istilah mepamit di sini adalah meminta izin ya kepada semesta, kepada leluhur ya, dengan melakukan upekara atau ritual-ritual sesuai dengan tradisi, sesuai dengan agama budaya di daerah di mana Mahalini berada. Makanya namanya Desa Kalepatra atau Desa Mawecara. Nah, pada umumnya itu melakukan proses sembahyang pribadi. Jadi ada, kalau di Bali itu ada istilahnya tempat sembahyang pribadi atau merajan atau sanggah. Nah, biasanya di sana itu ditempatkan adalah leluhur. Nah, di sana Mahalini memohon izin, memohon restu kepada leluhur.
di Merajan. Setelah itu kemudian baru di Paibon atau di Kawitan ya. Paibon Kawitan itu dalam konteks lebih besar lagi. Di sana Oke, Mas. biasanya proses lanjutan dipimpin oleh seorang pemangku biasanya. Nah, selanjutnya setelah itu kemudian baru pada Trikayangan. Trikayangan itu biasanya di sebuah wilayah, wewidangan wilayah, itu ada namanya Pura Bali Agung atau Pura Desa ya, kemudian Pura Puseh dan Pura Dalem. Jadi biasanya ada lagi ritual mau pamit di desa itu ada pura-pura itu tempat ibadah. Itu sebenarnya intinya lah meminta izin, memohon restu agar dimanapun Mahalini berada selalu diberikan perlindungan yang maha kuasa. Kalau saya sarankan lebih bagus ikut juga biar memahami proses tersebut. Walaupun di sini mungkin Rizky kan keyakinannya berbeda, tetapi kita harus juga pahami bahwa walaupun keyakinannya berbeda, tapi harus diketahui bahwa ini kita sama-sama tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Jadi nggak masalah Rizky pada saat itu dia ikut dalam proses mempamit tersebut. Paling bagus mereka melakukan fokus kepada Yang Maha Kuasa ya, karena pernikahan itu tidak sesusah dibandingkan mempertahankan pernikahan. Jadi pernikahan Hindu Bali di Bali ya, itu Iya. pada umumnya pasti ada rangkaian. Pertama adalah sama kayak orang di luar mungkin meminang dulu, kemudian baru mulai proses pernikahan. Makanya di sini ada namanya ibaratnya dikatakan ngebetipat bantal dan lain sebagainya. Kalau resepsi itu hanya adalah sebuah seremoni ya, tapi yang terpenting adalah kegiatan pernikahannya, pawiwahan, nganten kalau di Bali dibilang. Kembali ke kesepakatan ya, kesepakatan, syarat-syarat diminta itu kembali ke kesepakatan, karena setiap desa di Bali terkadang mempunyai aturan-aturan yang sedikit berbeda, walaupun tujuannya sama. Jadi patokan-patokan pokoknya setiap desa agak sedikit berbeda. Mungkin desa A kalau ada warganya yang diminta atau warganya pindah keyakinan, ada proses-proses yang harus dilakukan. Tapi ada juga desa lain yang seperti ini, jadi berbeda-beda. Ya, pastinya ritual-ritual dalam rentetan upekara, dalam rentetan ini pastinya ada. Terutama 3 hari sebelum pernikahan itu pada umumnya, kalau zaman dahulu itu ada larangan untuk keluar rumah. Yang maksudnya keluar rumah itu keluar pagar gitu. Keluar pagar rumah gitu. Cuma kalau anak-anak sekarang kan memang ada agak sedikit bandel ya, tetap melanggar. Tapi kalau zaman dulu begitu. Begitu juga 3 hari setelah pernikahan, gitu lah. Itu kemudian ada istilah memberate, tapi mungkin zaman sekarang sudah jarang dilakukan. Gitu. Kalau untuk prediksi, ini ada namanya prediksi, saya akan ambilkan dari prediksi tenung jodoh. Yaitu kedua adalah dari prediksi pewertonan dan prediksi angka ya. Jadi angka lahir atau di sini hitungannya hitungan dekat. Nah, jadi hitungan dekat di sini dihitung Rizky dengan Mahalini. Jadi kan ini semoga tidak terjadi kekeliruan ya. Ini kan Rizky lahirnya itu jatuhnya redite wage, redite atau minggu ya. Redite itu uripnya 5, wage itu uripnya 4, jumlahnya itu 9. Nah, kelahiran Mahalini itu 4 Maret tahun 2000.
Itu Saniscara atau Sabtu, Sabtunya Sabtu Wage. Jumlahnya 13. Kita bacakan dulu ya, ini sudah saya rangkai biar tidak keliru. Pertama ada tenung jodoh urip. Tenung jodoh urip, pertemuan antara Rizky dengan Mahalini di tenung jodoh urip itu masuknya di dana. Tuh, dana ya, dana. Dana itu artinya ada rezeki. Jadi dalam pernikahannya itu di jangka panjangnya akan ada rezeki. Selanjutnya ada juga yang dinamakan ramalan perjodohan yang dinamakan ramalan tenung panak. Di ramalan tenung panak ini, keduanya waktu saya hitung gabungan antara weton, Sabtowaro, Pancawaro keduanya, masuknya di akeh panak. Artinya banyak anak atau bisa ada anak. Kemudian ada di hitungan keduanya ini adalah tenung ale ayuning patemon. Nah, tenung ale ayuning patemon ini dibagi 16. Ternyata sisanya 6. Artinya nanti ke depannya Rizky dengan Mahalini harus bisa menurunkan ego. Karena sisa 6 itu maknanya artinya tungkasan. Tungkasan itu sering salah paham dalam pernikahannya. Jadi ada anak, ada rezeki, tetapi sering salah paham. Nah itu mungkin bisa diatasi ya. Nah kemudian ada tenung dino. Tenung dino Redite ketemu Saniscara, artinya minggu ketemu Sabtu. Itu kos. Kos itu harus bisa memanajemen keuangan yang lebih baik. Boros gitu loh. Uangnya ada tetapi kos itu boros. Nah, kemudian ada tenung tri permane. Tenung tri permane ini masuknya adalah sungkan kauh. Sungkan kauh itu pada umumnya bila mereka menikah, rumah kurang baik menghadap ke barat. Nah, kurang menguntungkan gitu loh. Kalau bisa cari arah lain gitu loh ya. Kemudian ada tenung papat. Nah, tenung papat pernikahan dari mereka berdua masuknya gemili. Gemili itu ada anak. Nah, kemudian ada tenung pitu itu pisang punggal. Nah, pisang punggal itu hancur karena keegoisan. Artinya kalau bisa saya ambil kesimpulan dari banyak hitungan-hitungan ramalan literasi leluhur, mereka berdua masih memang jodoh. Gitu loh. Jadi dari hitungannya paling masalah yang terjadi tidaklah terlalu berat gitu loh. Tidaklah terlalu, artinya masih bisa teratasi. Sebenarnya kalau dari hitungan energi ya, dari hitungan energi itu pasti begini. Urip itu lebih besar, uripnya kelahiran 4 Maret 2000. Pastinya Mahalini yang lebih besar ya. Jadi akan nanti nampaknya dominannya di Mahalini. Rizky nampaknya akan lebih banyak dalam hal ini mengalah ya. Atau kalau ada problem, Rizky orangnya keras tapi lebih banyak dia meredam ininya. Jadi di sini kalau kita ambil ada namanya tenung bekal urip untuk sebuah pernikahan, ini masuknya waspada pada gonjang-ganjing pada tahun ketiga atau tahun keempat setelah pernikahan. Nah ini hitungannya pada tahun ketiga atau tahun keempat setelah pernikahan ada namanya hitungan Rojokolo. Jadi pada saat itu energi-energi negatif itu akan lebih banyak memasuki pikiran. Boleh saya katakan kedua-duanya harus introspeksi diri, tidak saling membesarkan sebuah masalah. Itu terutama pada 3 tahun pernikahan itu. 3 tahun, 4 tahun. Kedua-duanya pada saat itu memuncak, karena ini kan hitungan tenung perjodohan itu kan gabungan. Jadi dua-duanya pada saat itu energinya itu luar biasa, memanas. Masalah kecil bisa jadi besar. Nggak ada masalah dibesar-besarkan. Gitu loh, tiba-tiba ada muncul kecemburuan. Sebenarnya kan kecemburuan itu kan berlandaskan karena cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin cemburu. Cemburu pasti cinta. Cuma kadang-kadang hal yang bisa diselesaikan dengan baik kemudian diperbesar. Begitu juga dalam hal-hal yang ditimbun sebuah masalah yang tidak bisa diungkapkan secara gamblang, tersembunyi-sembunyi. Itu juga bisa. Pokoknya waspada di hitungan
3 atau 4 tahun setelah pernikahan.